Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan saya ada Honda Beat. Ini rodanya itu goyang. Nah, roda goyang ini bisa disebabkan karena baut yang longgar. Bisa juga disebabkan karena bearingnya pecah atau oblak ya. Jadi sebelum kita memastikan bahwa itu bearingnya, kita akan kencangin dulu. Biasanya itu baut ini tuh kendor ya, tolong ya. Nah, ini udah kencang, jadi kemungkinan besar ini bearing di bagian sini, bagian belakang pelek ini itu dia udah pecah atau oblak. Nah, ini kalau kita lihat gini goyangnya udah parah sekali ya. Nah, biasanya bearing yang pecah itu sering ditandai ada oli di area sini ya. Kalau lebih parahnya lagi dia rembes di area sini, di bagian sela-sela kampas ini ya, itu biasanya. Nah, kalau udah keluar oli di sela-sela kampas itu biasanya sealnya jebol, karena bearing itu letaknya di dalam dan ada penahan sealnya. Bentar ya, kita buka dulu biar tahu. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini ya, di bagian sini ini, di bagian kampas ini tuh kering, nggak ada oli ya di sini. Jadi ini kategorinya masih ringan, bisa dibilang hanya permasalahan di bearingnya. Nah, kita lihat di bagian pelek sini juga bisa kita lihat. Nah, di sini kering, tapi di sini mulai ada oli ya. Ini mulai basah. Nah, harusnya itu kering, di bagian sini itu kering kalau bearingnya nggak pecah. Nah, kalau basah kayak gitu, nah kalau udah keluar oli drewes ya, turun ke bawah, itu bisa menyebabkan bagian kampas ini terbasahi oli dan mengakibatkan pengereman jadi kurang pakem. Oke, kita buka ya. Nah, ini bearing yang ini loh, nah, kelihatan. Nah, itu kita goyang gini. Nah, itu kocak ya kan, itu kocak. Nah, untuk membuka bearing ini kita harus membuka di bagian CVT, tapi dia letaknya bukan di bagian CVT oli, tapi di bagian sini di bagian gearbox ini itu ada dua bagian, jadi bagian basah dan bagian kering ya. Jadi bagian basah ini ada beberapa bearing juga yang terbasahi, terus ada sela ya, sekat, ada sealnya yang memisahkan untuk bagian kering. Nah, nanti kita buka ya, tapi sebelum melakukan pembongkaran di bagian sini kita harus buka di bagian CVT. Nah, di CVT sini itu harus kita buka semua. Di sini kita buka, baru kita buka di bagian gearboxnya sini. Nah, baru bearingnya. Memang agak ribet, memang ya, memang kayak gitu. Hampir rata-rata Matic itu kayak gitu ya, entah itu Honda entah itu Yamaha. Nah, biasa Matic yang sering pecah bearing itu ya bisa umurnya bearing, memang umur motor, atau sering dipakai beban berat. Nah, oke Kang Bro, bisa kita lihat di bagian sini itu bisa dibilang kering ya. Jadi kemungkinan besar untuk bagian sealnya itu nggak ada terjadi bocor. Hanya saja di sini kayak bekasnya dulu mungkin pernah bocor atau gimana. Ini bagian puli udah termaket ya, harapnya ini. Buka di bagian sini, nah, kampas gandanya mulai tipis. Kita cek juga bearing sini. Nah, ini masih kencang ya. Terus kita buka di bagian baut sini. Ini remnya jangan lupa kita lepas.
Pastikan ke semua baut 10-nya tadi udah kebuka ya. Kalau udah, kita tinggal tok pelan-pelan bagian sini. Nah, langsung ambiar. Nah, ini kawan bro yang saya bilang barusan ya. Nah, ini gearbox bagian basah itu di bagian sini. Nah, sedangkan yang kering itu di bagian sini. Nah, ini di bagian sini. Nah, ini bearingnya udah pecah. Nah, ini bagian basah ya, saya cabut dulu. Nah, terus di bagian basah ini ada sealnya ini yang membatasi ke bagian kering ini. Nah, nanti kalau kita mengganti bearing ini ya tetap harus buka seal ini ya. Oke, jadi kalau mau teman-teman seal ini, misal andai kata dirasa masih bagus atau di tempat Anda susah mendapatkan seal seperti ini, itu bisa dilepas dengan cara didorong oleh ini bearing ini. Jadi nanti saat mengeluarkan bearing ini pelan-pelan sambil dorong, sekalian dorong sealnya ya. Tapi biasanya kalau udah pecah kayak gini memang agak susah. Ini pecah udah ambiar. Nah, udah ambiar kayak gini itu hati-hati ya bro. Jadi jangan didorong secara gini ya, kayak kita dorong bearing motor biasa, bearing roda ya. Bearing roda biasanya kan kita dorong dari samping gini ya. Ya, kita dorong gini, pukul-pukul gitu, jangan. Alangkah baiknya kita susun kembali pelor-pelornya, kita susun yang mukulnya ya, alangkah baiknya itu kita susun gini di pelornya, terus kita dorongnya berbarengan, terus jadi turunnya bareng. Takutnya itu dudukan atau rumah bearingnya ini jadi aus. Oke, bagian ini saya cek sekalian ya, bagian ininya bearingnya sini masih kencang semua sih. Ini masih kencang, ini belum goyang. Kemungkinan besar area sini masih aman ya. Kalau Honda itu simple, untuk bagian gearboxnya kayak gini nggak ada ring-ringnya, jadi nggak bingung. Kalau yang motor dulu kayak Mio keluaran pertama itu kan ada ring-ringnya, itu jangan sampai salah waktu bongkar. Oke, ini saya cek semua bearing gearbox basahnya bagian dalam itu semuanya aman. Jadi jelas ini bagian bearingnya aja. Oke. Dan saya rasa kemungkinan besar untuk sealnya itu masih kering, karena tadi kampas itu nggak basah, cuman asnya udah basah. Mungkin ya karena ini udah pecah kan, dia asnya miring ya, jadi oli tetap akan terjadi rembes. Gini ya caranya kita keluarkan. Kalau kita masih ini ada sealnya ya, waduh, ini bearingku ini nggak ada seal, nggak ada tutupnya ini, sama-sama koyo tapi nggak ada tutupnya. Ini nomornya 6022 ya, 60-22. Ini sama bearing krek as biasanya, bearing gandul. Oke, coba ya saya susun, mudah-mudahan bisa. Ini bearingnya yang pecah tadi, kita kumpulkan lagi, taruh di sini ya. Kita coba susun, mudah-mudahan bisa. Kita bersihkan dulu di bagian sini, ada ini masih ada bekas kawat-kawat pelornya, serpian-serpiannya.
Nah oke Kang Bro, jadi kayak gitu cara ngeluarinya. Jangan sampai misal kayak gini ya, kita dorong pakai besi, misal ini pecah kayak tadi, kita dorong di sini des 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 des. Nah, pokoknya dia itu keluarnya harus bareng, entah itu bearing sini, bearing sini, bearing yang lain-lain. Kalau enggak, biasanya kalau kita pukul nyamping, nah ketika kita ganti bearing yang baru ini jadi longgar. Nah kalau ini longgar ya oblak, makin parah, makin rusak gitu ya. Yes, sekarang saya akan ganti bearingnya. Ini masih kita gunakan, masih bagus, ini masih bisa digunakan. Nah ini bearing yang baru Kang Bro, koyo yang kayak gini. Ini bearing bandul ya, jadi nggak ada tutupnya. Tapi yang kayak gini itu bisa kita lumasi. Jadi waktu kita buka, ini kan nanti tembus di sini ya, buka roda itu bisa kita kasih gemuk kayak gini. Nah, enaknya kayak gitu. Nggak enaknya nggak ada tutupnya, jadi kalau kena banjir itu bisa gampang gitu. Tapi yang jelas bearing krok as kayak gini itu biasanya umurnya itu lebih awet daripada bearing roda, karena putaran krok as itu lebih kencang daripada putaran roda. Hanya saja ya itu tadi nggak ada tutupnya. Oke, saya pasang aja ya. Ini masangnya rata aja ya, untuk sealnya rata sini, karena di antara seal dengan bearing itu ada lubang. Jadi misal ada lubang, andai kata sealnya bocor, oli itu akan keluar lewat lubang. Nah lubang ini loh, tembus ini loh, ini ada kelihatan lubang enggak bagian bawah. Nah itu ada lubang growong tuh. Nah, oli akan lewat situ. Kalau misal bocor seal ataupun kemasukan air, oli akan lewat situ keluarnya gitu ya. Oke Kang Bro, itu sudah saya pasang ya untuk bagian bearingnya. Kalau masih kurang puas bisa ditambah gemuk, karena ini dia modelnya kan nggak ada rubbernya, nggak ada karetnya, nggak ada tutup karetnya, jadi kita bisa gemuk. Enaknya yang kayak gini itu kita bisa misal pas ganti kampas apa, kita bisa kasih gemuk sendiri. Tapi ya ada juga yang seneng pakai karet. Kalau karet kan
istilahnya bebas perawatan. Nah kayak gini ya. Oke, ini kita coba kencengin bautnya, kita tes ya, masih goyang apa enggak. Nah oke Kang Bro, ini udah saya pasang ya. Lihat. Nah ini udah nggak goyang. Nah bedanya kalau motor kayak gini kan sering ada yang gini, Mas kok ini kok kocak itu ya. Kalau kocak ke depan itu memang ada, tapi kalau ke samping gini ya itu nggak ada. Harus bisa membedakan. Kalau ke depan gini bukan bearingnya. Ini karena di sini itu kan ada gigi, bisa dibilang rasionya lah ya. Nah rasionya itu kan gini ya, dan setiap gigi rasio itu kan ada spellingnya atau gap atau apalah, jadi ada pergerakan gini. Nggak mungkin dia langsung rapet gini. Kalau dia rapet banget pasti mendengung, kayak motor-motor tua itu yang dengung-dengung. Nah kalau dia ada gapnya gini itu kan nggak dengung, makanya di gini goyang itu ada gapnya gini ke depan belakang. Tapi kalau ke samping gini itu nggak ada. Guys kita aja, ini agak seret karena belum saya kasih oli gardanya belum saya pasang. Guys gitu, semoga videonya bermanfaat dan jangan sering ketipu oleh mekanik yang nakal, malah jelek-jelekin mekanik lagi. Intinya gini lah, roda belakang motor matic itu yang paling sering rusak, sering kocak itu rata-rata itu bearing as yang kayak tadi saya ganti yang besar itu rata-rata. Selama sealnya nggak jebol, itu bearing di bagian sini, di bagian gardan sini, gearbox atau gardan orang bilang, itu jarang sekali rusak. Kenapa jarang? Karena dia itu terlumasi oli ya, terlumasi oli, terus dia terhindar dari debu, dari yang lain-lain, jadi awet seperti seperti lahar yang ada di tengah mesin itulah. Kalau teman-teman lihat lahar-lahar di tengah mesin ya kayak gitu kurang lebih. Dia sangat awet sekali lah ya, biasanya awet. Nah dan kebanyakan ketika orang bawa ke bengkel itu, misal ini kocak ya, terus dibongkar itu sama bengkel, oh ini harus diganti bearingnya satu set. Nah kan kayak gitu ya. Jadi padahal utamanya yang rusak itu bearing ini, bearing roda kebanyakan, tapi sama mekanik kebanyakan itu diganti semua, katanya ini kocak, ini kocak. Padahal untuk bearing gearbox itu memang dia itu ada spillingnya, karena itu bearing dilumasi oli dengan RPM tinggi ya, rata-rata diukur rata-rata kode C3 dia RPM tinggi, bearingnya itu memang kayak kocak. Jadi kadang orang, oh ini kocak diganti. Nah setelah diganti itu, nah baru timbul masalah-masalah baru. Bearing gearbox itu jadi mudah pecah, mudah rusak ya, karena itu tadi bearingnya udah pernah ganti ya. Kalau yang original itu jarang sekali rusak, 10 tahun pun biasanya nggak rusak selama Anda rajin mengganti oli gardan, dan olinya itu nggak pernah kurang lah, nggak pernah habis. Tapi kalau yang ini itu memang sering terjadi, terutama di daerah pesisir atau daerah yang sering kena banjir rob. Nah itu sering, karena ketika ini tenggelam, air masuk ke bagian kampas, nah masuk ke bagian bearing tadi, dia cepat rusak. Itu jangan lupa di like, di subscribe bila ada salah dalam tutur kata, menyinggung mekanik yang lainnya atau menyinggung oknum siapapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.